Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kisah kecerdikan dan kelucuan dari Abu Nawas selanjutnya menggambar dengan hujan. Di suatu sore yang tenang di Baghdad, Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil menikmati suasana mendung yang perlahan-lahan berubah menjadi hujan gerimis. Ia memandangi tetesan air yang jatuh dari langit dan tersenyum kecil. Hujan adalah kanvas terbesar di dunia, gumamnya. Aku ingin mencoba sesuatu yang luar biasa hari ini. Tetangganya lewat dengan membawa ember untuk menampung air hujan. Melihat Abu Nawas hanya duduk diam, tetangganya berkata, "Abu Nawas, kenapa kau tidak berlindung dari hujan? Bukankah lebih baik kau berada di dalam rumah?" Abu Nawas menjawab santai, "Oh, tidak. Aku punya rencana besar hari ini. Aku akan menggambar dengan hujan." Tetangganya tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. "Kau memang selalu punya akal aneh, Abu Nawas. Tapi kali ini, aku ingin melihat apa yang kau lakukan." Panggilan dari istana. Sebelum Abu Nawas sempat memulai eksperimennya, seorang utusan istana datang dengan tergesa-gesa. "Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu. Ia punya tugas penting untukmu," katanya dengan nada serius. Abu Nawas segera bergegas ke istana, membiarkan hujan membasahi dirinya. Sesampainya di sana, Raja menyambutnya dengan senyuman penuh arti. "Abu Nawas, aku punya tugas yang sulit untukmu. Aku ingin kau menggambar sesuatu yang luar biasa, tetapi kau harus menggunakan hujan sebagai alatnya. Kau punya waktu 1 hari untuk menyelesaikannya. Jika kau gagal, kau akan dihukum," kata Raja. Para menteri saling berbisik, mereka berpikir bahwa tugas ini mustahil. Abu Nawas pun merenung sejenak, lalu tersenyum lebar. "Baginda yang mulia, hamba akan memenuhi perintah Baginda. Hujan adalah sahabat terbaik hamba, dan ia pasti akan membantu hamba." Persiapan yang unik. Abu Nawas kembali ke rumah dengan pikiran penuh ide. Ia mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Ia mengambil kain putih yang besar, ember, pewarna alami dari pasar, dan beberapa tali untuk mengikat kainnya di halaman. Tetangganya berkumpul, ingin melihat apa yang sedang direncanakan oleh Abu Nawas. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Mengapa kau membawa kain keluar rumah di tengah hujan?" tanya seorang tetangga. Abu Nawas tersenyum misterius dan berkata, "Aku sedang menyiapkan kanvas terbaik untuk menggambar dengan hujan." Tetangga yang penasaran terus memperhatikan saat Abu Nawas mengikat kain putih itu di halaman. "Apa kau serius akan menggambar di tengah hujan? Bukankah air hujan hanya akan merusak lukisanmu?" tanya tetangganya lagi. "Tidak, air hujan akan menjadi kuas terbaikku. Kau akan segera melihat keajaibannya," jawab Abu Nawas sambil mengatur bahan-bahannya. Proses menggambar. Ketika hujan mulai turun dengan deras, Abu Nawas berdiri di tengah hujan dengan ember di tangannya. Ia mengangkat ember tinggi-tinggi untuk menampung air hujan. Setelah itu, ia mencampur air hujan dengan pewarna alami yang telah disiapkan. Dengan penuh semangat, Abu Nawas mulai melukis kain putihnya menggunakan kuas besar yang dibasahi dengan campuran pewarna alami. "Ini adalah seni yang hidup. Hujan adalah kuas, dan aku adalah pelukisnya," serunya. Tetangganya yang berkumpul mulai tertawa. "Abu Nawas, kau terlihat seperti anak kecil yang bermain di tengah hujan." Abu Nawas menjawab dengan santai, "Ya, seni terbaik adalah seni yang dibuat dengan kebahagiaan." Seorang anak kecil dari kerumunan bertanya, "Abu Nawas, apa yang sedang kau gambar?" Abu Nawas menatap kain putihnya dan berkata, "Aku sedang menggambar pelangi. Tapi pelangiku tidak akan terlihat sampai hujan berhenti." Anak-anak kecil mulai bertepuk tangan dan bersorak, meski mereka tidak tahu apa maksud Abu Nawas. Keajaiban terjadi. Ketika hujan mereda dan matahari mulai muncul, kain putih Abu Nawas perlahan menunjukkan warna-warna cerah yang menyerupai pelangi. Tetangganya terkejut melihat hasil karya Abu Nawas. Lukisan itu, meskipun sederhana, memiliki keindahan alami yang memikat. "Abu Nawas, kau benar-benar berhasil menggambar dengan hujan," kata seorang tetangga. Anak-anak kecil berlarian ke arah Abu Nawas, ingin memegang kainnya. "Pelangi ini indah sekali, Abu Nawas." Tetapi Abu Nawas belum selesai. Ia membawa kain lukisannya ke istana untuk diperlihatkan kepada raja. Di istana. Sesampainya di istana, Abu Nawas memperlihatkan hasil karyanya kepada raja. Para menteri terkejut melihat lukisan Abu Nawas yang penuh warna. "Bagaimana kau bisa melakukannya?"
lukisan ini benar-benar luar biasa, kata raja. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Baginda, ini adalah hasil kerjasama antara hamba dan hujan. Hujan adalah sahabat terbaik hamba. Raja sangat puas dengan hasil karya Abu Nawas dan memberinya hadiah besar. Tetapi seorang menteri yang skeptis bertanya, Abu Nawas, jika hujan adalah sahabatmu, bisakah ia membantu mencuci pakaian di istana? Abu Nawas menjawab dengan serius, tentu saja bisa, tetapi hanya jika kau berbicara langsung dengan awan. Seluruh istana dipenuhi dengan gelak tawa, dan cerita Abu Nawas menggambar dengan hujan menjadi legenda di Baghdad selama bertahun-tahun. Pelajaran dari hujan. Kisah ini mengajarkan bahwa kreativitas tidak memiliki batas. Abu Nawas, dengan kepandaiannya, berhasil menjadikan sesuatu yang sederhana, hujan, sebagai alat seni yang luar biasa. Ia mengingatkan kita bahwa setiap tantangan dapat dihadapi dengan akal dan kebahagiaan. Kisah selanjutnya dari Abu Nawas yaitu Abu Nawas dan ember air ajaib. Di pagi yang cerah, burung-burung berkicau di taman istana, dan kehidupan kota tampak biasa seperti hari-hari sebelumnya. Namun, di lapangan tengah, seorang pria dengan pakaian sederhana berjalan dengan membawa ember kosong. Pria itu adalah Abu Nawas, yang dikenal dengan kecerdikannya. Ia tampak mondar-mandir di lapangan setiap pagi, melakukan ritual yang membuat orang-orang penasaran. Tidak terkecuali Sultan, yang mengamati Abu Nawas dari jendela istananya. Semakin hari, rasa penasaran Sultan semakin besar. Abu Nawas terlihat sangat serius dengan ember kosongnya, seolah-olah benda itu memiliki kekuatan magis. Suatu pagi, Sultan akhirnya memutuskan untuk mendekati Abu Nawas. Ia berjalan dengan anggun, dikelilingi oleh para pengawalnya, lalu memanggil Abu Nawas dengan suara lembut. Abu Nawas, aku sudah memperhatikanmu beberapa hari ini. Untuk apa kau membawa ember kosong itu ke lapangan setiap pagi? Apa yang kau lakukan dengan benda itu? Abu Nawas tersenyum, lalu membungkuk hormat kepada Sultan. Dengan nada penuh keyakinan, ia berkata, Tuanku, ini bukan sembarang ember. Ember ini adalah ember ajaib. Sultan mengangkat alisnya. Ember ajaib? Ajaibnya di mana? Abu Nawas menjelaskan dengan serius, ember ini bisa menangkap suara keluhan rakyat, Tuanku. Dengan ember ini, saya dapat mendengar apa yang mereka rasakan dan mengetahui apa yang mereka butuhkan. Sultan merasa jawaban Abu Nawas terlalu aneh, tetapi ia terlalu penasaran untuk membantah. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana embermu bekerja. Besok, aku akan mengamatimu dari jauh. Keesokan harinya, Sultan menyelinap ke taman, bersembunyi di balik pohon besar, dan mengamati Abu Nawas. Ia melihat Abu Nawas meletakkan ember kosong di tanah, lalu berbicara kepadanya seperti berbicara kepada manusia. Hai ember, kenapa rakyat mengeluh? Tanya Abu Nawas dengan nada serius. Setelah beberapa saat hening, Abu Nawas menjawab sendiri pertanyaannya dengan suara lantang, rakyat mengeluh karena perut mereka kosong, seperti ember ini. Sultan yang mendengar sindiran itu tersentak. Kata-kata Abu Nawas sederhana, tetapi syarat makna. Sultan mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan cara ia mengelola kerajaannya. Malam itu, Sultan kembali ke istana dengan pikiran penuh. Ia merenung tentang kesejahteraan rakyatnya dan mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Di istana, Sultan memanggil para penasihatnya untuk berdiskusi. Aku ingin tahu apakah rakyat kita benar-benar kelaparan. Apa yang kalian ketahui tentang keadaan mereka? Para penasihat tampak ragu, tetapi salah satu dari mereka memberanikan diri untuk berbicara. Paduka, memang benar bahwa banyak rakyat yang kesulitan mendapatkan makanan. Tapi kami pikir ini adalah masalah kecil yang tidak perlu mengganggu pikiran Paduka. Sultan menghela napas panjang. Ia merasa kecewa karena para penasihatnya tidak jujur sebelumnya. Kalau begitu, mulai besok, kita akan membuka dapur umum untuk rakyat. Pastikan semua orang bisa mendapatkan makanan tanpa terkecuali. Pengumuman tentang dapur umum segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Rakyat mulai berdatangan ke istana untuk mendapatkan makanan. Mereka merasa bersyukur dan memuji Sultan atas kebijakannya. Namun, Abu Nawas tetap berjalan-jalan membawa ember kosong setiap pagi. Sultan yang penasaran kembali menghampiri Abu Nawas di lapangan. Abu Nawas, bukankah rakyat sudah tidak kelaparan lagi? Kenapa kau masih membawa ember kosong itu? Abu Nawas tersenyum dan berkata, benar, Tuanku. Perut mereka sudah mulai terisi. Tapi keluhan mereka tidak hanya tentang makanan.
Ada keluhan lain tentang keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Sultan termenung mendengar jawaban itu. Ia sadar bahwa tugas seorang pemimpin tidak pernah selesai. "Jadi, kau akan terus membawa ember itu?" tanya Sultan. "Tentu saja, tuanku," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Ember ini adalah pengingat bahwa suara rakyat harus selalu didengar. Selama keluhan masih ada, ember ini akan tetap kosong. Sultan mengangguk dengan penuh penghormatan. Ia memutuskan untuk tidak hanya memperhatikan kebutuhan makanan rakyat, tetapi juga kebutuhan lainnya. Sultan mulai mengadakan pertemuan rutin dengan rakyat untuk mendengar keluhan mereka langsung. Ia juga memperbaiki sistem hukum dan keamanan kerajaan agar semua orang merasa dihormati dan dilindungi. Hari demi hari, kehidupan rakyat menjadi semakin baik. Abu Nawas tetap berjalan dengan ember kosongnya, tetapi semakin sedikit keluhan yang ia dengar. Setiap kali ia melewati rakyat, ia berseru, "Masih ada yang mengeluh. Ember belum penuh." Namun, rakyat hanya tersenyum, karena mereka tahu bahwa suara mereka telah didengar. Kisah kelucuan lainnya dari Abu Nawas yaitu Abu Nawas dan baju baru. Hari yang dinantikan akhirnya tiba, Idul Fitri. Desa tempat Abu Nawas tinggal dipenuhi dengan kebahagiaan dan keceriaan. Orang-orang saling berkunjung, bersalaman, dan berbagi cerita. Anak-anak berlarian dengan pakaian baru mereka, tertawa riang, sementara para orang tua menghidangkan berbagai makanan khas Lebaran. Suara takbir menggema dari masjid, membawa suasana yang semakin hangat. Namun, di tengah kemeriahan itu, ada satu hal yang berbeda. Semua orang mengenakan pakaian baru, kecuali Abu Nawas. Ia tetap mengenakan jubah lamanya yang telah kusam, dengan sandal yang sedikit usang. Meskipun demikian, senyum tetap menghiasi wajahnya, dan ia tak sedikit pun tampak merasa kurang dibandingkan orang lain. Saat Abu Nawas berjalan menuju masjid untuk salat Idul Fitri, seorang sahabatnya, Hakim, melihat ke arah Abu Nawas dengan sedikit heran. "Abu, mengapa kau tidak mengenakan baju baru seperti yang lain? Bukankah setiap orang berusaha tampil lebih baik di hari raya?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum santai. "Ah, sahabatku, aku sebenarnya baru saja membeli baju baru." Hakim semakin bingung. Ia menatap jubah Abu Nawas yang tampak lusuh. "Kalau kau memang punya baju baru, mengapa kau tidak mengenakannya?" Dengan senyum penuh makna, Abu Nawas menjawab, "Karena aku ingin semua orang merasakan kebahagiaan. Aku telah meminjamkan baju baru itu kepada seseorang yang lebih membutuhkan. Aku ingin dia juga merasakan kegembiraan di hari yang suci ini." Hakim terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Namun rasa penasaran tetap menggelitik pikirannya. "Siapa orang yang kau pinjamkan bajumu itu, Abu?" tanyanya. Abu Nawas melanjutkan perjalanan sambil berkata, "Ayo kita cari tahu." Mereka berdua berjalan menyusuri desa, mengunjungi rumah demi rumah, dan bersilaturahmi dengan penduduk. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah rumah kecil di ujung desa. Rumah itu sangat sederhana, dengan dinding kayu yang sudah mulai rapuh. Di depan rumah, seorang lelaki tua dengan wajah yang penuh kebahagiaan sedang menyambut tamu yang datang berkunjung. Hakim terkejut melihat pakaian yang dikenakan lelaki tua itu. Jubahnya baru, bersih, dan terlihat sangat bagus, mirip dengan pakaian yang seharusnya dikenakan Abu Nawas. Abu Nawas menghampiri lelaki tua itu dan memberi salam. "Selamat Idul Fitri, Tuan," katanya sambil tersenyum. Lelaki tua itu menjawab dengan penuh kegembiraan, "Terima kasih, Abu. Kau telah memberiku hadiah yang luar biasa. Aku tak pernah bermimpi akan memakai baju sebagus ini di hari raya." Hakim akhirnya mengerti. Abu Nawas tidak membeli baju baru untuk dirinya sendiri, tetapi untuk diberikan kepada orang lain. "Abu, kau benar-benar luar biasa. Kau memilih membahagiakan orang lain daripada mengenakan pakaian baru untuk dirimu sendiri," kata Hakim dengan kagum. Abu Nawas menepuk bahu sahabatnya dan berkata, "Kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang kita pakai, tetapi tentang apa yang kita berikan kepada orang lain. Aku lebih senang melihat kebahagiaan di wajah orang lain daripada melihat diriku sendiri dalam pakaian baru." Hakim mengangguk penuh hormat. Dari perjalanan itu, ia belajar bahwa makna Idul Fitri bukan hanya tentang merayakan kemenangan setelah Ramadan, tetapi juga tentang berbagi dan peduli terhadap sesama. Di hari yang penuh berkah itu, Abu Nawas kembali membuktikan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang lapang dan tangan yang memberi.
Tuan dari Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas di sisi matahari. Di suatu pagi cerah di Baghdad, Abu Nawas duduk di depan rumahnya dengan pikiran melayang-layang. Ia memandangi matahari yang bersinar hangat di langit. Dalam hati, ia berkata, matahari selalu hadir setiap hari, tapi kita tidak pernah benar-benar berbicara dengannya. Aku ingin tahu apakah matahari memiliki rahasia yang belum kita ketahui. Seorang tetangga lewat sambil membawa ayamnya yang berkokok keras. Tetangganya melihat Abu Nawas termenung dan bertanya, Abu Nawas, mengapa kau terlihat seperti sedang memikirkan hal besar? Kau tidak biasanya setenang ini. Abu Nawas tersenyum tipis dan menjawab, aku sedang memikirkan cara untuk pergi ke sisi matahari. Aku ingin tahu apa yang matahari sembunyikan selama ini. Tetangganya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau pasti sedang berencana sesuatu yang gila lagi. Aku harap kau tidak mencoba memanjat langit hanya untuk berbicara dengan matahari. Abu Nawas hanya mengangkat alisnya dengan penuh misteri, membuat tetangganya semakin bingung. Perintah raja yang mustahil. Tidak lama setelah itu, seorang utusan istana datang dengan tergesa-gesa. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu. Ia punya tugas yang sangat penting untukmu, kata utusan tersebut. Abu Nawas, dengan rasa penasaran, segera berangkat ke istana. Sesampainya di sana, raja menyambutnya dengan senyuman penuh arti. Di sekelilingnya, para menteri terlihat serius tetapi ada beberapa yang tampak tersenyum seperti sedang menunggu hiburan. Abu Nawas, aku punya tantangan besar untukmu, kata raja. Aku ingin kau pergi ke sisi matahari dan membawa sesuatu yang berasal dari sana untukku. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Tetapi jika kau gagal, aku akan memberimu hukuman. Para menteri tertawa kecil, mengira tugas ini benar-benar mustahil. Salah satu dari mereka bahkan berbisik, kali ini Abu Nawas tidak akan lolos. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum percaya diri. Baginda, matahari adalah sahabat hamba. Ia pasti akan membantu hamba. Berikan hamba waktu 1 hari, maka hamba akan kembali dengan hadiah dari matahari. Persiapan yang kreatif. Abu Nawas kembali ke rumah dan mulai memikirkan rencana cerdiknya. Ia mengambil cermin besar dari gudang, seember air, beberapa kain putih, dan tali panjang. Tetangganya mulai berkumpul untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Abu Nawas. Abu Nawas, apa yang kau rencanakan kali ini? Kau tampaknya sedang bersiap-siap untuk sesuatu yang besar, tanya seorang tetangga. Abu Nawas menjawab dengan santai, aku sedang mempersiapkan perjalanan ke sisi matahari. Cermin ini akan menjadi pintu masukku. Tetangganya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, cermin itu hanya memantulkan cahaya matahari. Bagaimana mungkin itu bisa membawamu ke sisi matahari? Namun, Abu Nawas tidak peduli dengan keraguan mereka. Ia mengatur kain putih di halaman rumah dan mengarahkan cermin besar ke kain tersebut agar memantulkan sinar matahari. Lihatlah, ini adalah pintu menuju matahari. Aku akan segera masuk, katanya sambil melangkah ke arah kain. Tetangganya semakin bingung, tetapi mereka tidak bisa berpaling dari aksi Abu Nawas yang penuh percaya diri. Berbicara dengan matahari. Abu Nawas berdiri di tengah pantulan sinar matahari dan mulai berbicara dengan suara lantang. Wahai matahari, aku datang untuk menemui sahabat terbaikku. Aku ingin meminta hadiah darimu untuk Baginda Raja. Tetangganya, yang mulai terbiasa dengan kelakuan unik Abu Nawas, hanya menonton dengan penuh penasaran. Mereka bergumam, apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya? Abu Nawas mengambil ember yang telah diisi dengan air dan membiarkannya terkena pantulan cahaya matahari. Lihatlah, matahari telah memberikan berkahnya ke dalam air ini. Ini adalah air dari sisi matahari, penuh dengan keajaiban, katanya. Tetangganya tertawa kecil, tetapi ada juga yang mulai percaya pada keajaiban air tersebut. Abu Nawas, kau benar-benar tahu cara membuat sesuatu menjadi luar biasa, kata seorang tetangga. Aksi di istana. Abu Nawas membawa ember air dan kain putih ke istana. Ia memasuki ruangan tempat raja dan para menteri telah menunggu dengan rasa ingin tahu. Baginda, hamba telah pergi ke sisi matahari dan membawa hadiah darinya untukmu, kata Abu Nawas sambil memperlihatkan kain putih yang basah dan ember air. Para menteri terkejut melihat kain yang memantulkan warna cerah akibat pantulan matahari. Bagaimana kau bisa melakukannya, Abu Nawas? Apa benar ini berasal dari sisi matahari? Tanya raja. Abu Nawas menjawab dengan tenang, Baginda, matahari adalah sahabat terbaik hamba.
Ia menyambut hamba dengan hangat dan memberikan hadiah ini sebagai tanda persahabatannya. Seorang menteri yang skeptis bertanya, Abu Nawas, jika kau benar-benar berbicara dengan matahari, apakah kau bertanya tentang rahasia cahayanya? Abu Nawas tersenyum dan berkata, oh, tentu saja. Tetapi matahari meminta hamba untuk menjaga rahasia itu agar tetap menjadi misteri. Gelak tawa di istana. Seluruh istana dipenuhi dengan gelak tawa. Raja sangat puas dengan aksi Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, kau memang jenius. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecerdikanmu. Sebagai hadiah, aku akan memberimu hadiah besar dan membebaskanmu dari tugas kerajaan selama sebulan. Abu Nawas kembali ke rumah dengan hati yang lega dan senyum lebar. Ia tahu bahwa sekali lagi ia telah membuktikan bahwa kecerdikan dan kreativitas dapat mengatasi tantangan apapun. Pelajaran dari matahari. Cerita ini mengajarkan bahwa dengan kecerdikan dan keberanian, kita bisa menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil. Abu Nawas, dengan akalnya yang luar biasa, berhasil memberikan pelajaran berharga sekaligus menghibur semua orang di Baghdad. Dan selanjutnya, Abu Nawas dan kompetisi memasak tanpa api. Pada suatu hari yang cerah, Raja merasa bosan dengan kegiatan istana yang monoton. Ia memutuskan untuk menciptakan sebuah tantangan yang unik untuk menghibur dirinya dan rakyatnya. Maka, ia memanggil semua penasihat dan pelayan istana untuk menyusun sebuah kompetisi. Rakyatku harus menunjukkan kreativitas mereka, kata Raja. Kita akan mengadakan kompetisi memasak, tetapi tanpa menggunakan api. Aku ingin melihat sejauh mana kepintaran mereka. Para penasihat saling pandang, bingung dengan ide Raja, tetapi tak ada yang berani membantah. Tak lama kemudian, pengumuman pun disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Semua orang tercengang mendengar syarat kompetisi yang tidak biasa itu. Memasak tanpa api? Bagaimana mungkin? Abu Nawas, seperti biasa, mendengar kabar ini dengan senyum penuh makna. Ini pasti akan menyenangkan, gumamnya sambil merencanakan sesuatu yang luar biasa. Hari kompetisi tiba, dan istana dipenuhi oleh peserta yang membawa berbagai bahan masakan serta alat masak. Semua tampak bingung dan gugup, kecuali Abu Nawas yang berjalan santai dengan panci besar di pundaknya. Beberapa peserta berbisik-bisik sambil menunjuk Abu Nawas. Itu Abu Nawas. Dia pasti punya akal aneh untuk kompetisi ini, kata seorang peserta. Peserta pertama mencoba menggunakan sinar matahari dengan bantuan kaca pembesar untuk memanaskan air. Namun, airnya hanya hangat dan tidak mendidih. Peserta kedua mencoba mencampur bahan-bahan mentah, berharap bisa menciptakan rasa yang enak, tetapi hasilnya sangat tidak memuaskan. Ketika giliran Abu Nawas tiba, ia dengan santai duduk di bawah pohon rindang di halaman istana. Ia meletakkan panci besar berisi air dan sayuran segar, tetapi tidak melakukan apapun. Ia hanya duduk santai, menikmati angin sepai-sepai. Para peserta lain memperhatikannya dengan bingung. Seorang peserta bernama Karim, seorang juru masak istana, mendekati Abu Nawas dan bertanya, Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Mengapa kau tidak mulai memasak? Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjawab, oh, aku sedang memasak, Karim. Aku hanya mengikuti aturan kompetisi, memasak tanpa api. Karim bingung. Tapi, bagaimana mungkin? Airmu bahkan tidak mendidih. Aku tidak pernah diberitahu bahwa masakan harus matang, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Aku hanya perlu memasak, dan inilah masakan mentah spesialku. Semua orang tertawa mendengar jawaban Abu Nawas, tetapi mereka juga tak bisa menyangkal bahwa ia tidak melanggar aturan. Raja yang mengamati dari jauh akhirnya tertawa terbahak-bahak dan mendekati Abu Nawas. Abu Nawas, kau selalu tahu bagaimana memanfaatkan situasi dengan kecerdasanmu. Namun, aku ingin melihat apakah kau bisa memberikan sesuatu yang benar-benar berbeda, kata Raja. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, Paduka Raja, beri saya waktu sebentar. Saya akan membuat hidangan yang benar-benar istimewa, tanpa menggunakan api. Raja setuju, dan Abu Nawas mulai bekerja. Ia mencampur berbagai rempah-rempah yang harum ke dalam air mentah di pancinya. Ia menambahkan irisan sayuran dan beberapa bahan lain yang ia bawa. Tak lama kemudian, aroma rempah-rempah menyebar ke seluruh halaman istana. Semua orang yang hadir menjadi penasaran. Silakan, Paduka Raja. Ini adalah sup rempah mentah spesial yang saya buat tanpa api. Cicipilah, kata Abu Nawas sambil menyajikan semangkuk kuah kepada Raja. Raja mencicipi sup itu dengan hati-hati.
Ia terkejut dengan rasanya yang begitu segar dan menggugah selera meskipun bahan-bahannya tidak dimasak. Abu Nawas, kau sungguh luar biasa. Tidak hanya cerdik, tetapi juga berbakat dalam menciptakan sesuatu yang istimewa dari bahan sederhana. Kau pantas menjadi pemenang. Semua orang bersorak untuk Abu Nawas, sementara raja menghadiahkannya kantong emas sebagai penghargaan. Seperti biasa, Abu Nawas menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri, dan rakyatnya terus kagum pada kecerdasannya yang luar biasa. Dari Abu Nawas selanjutnya es krim di gurun. Ide Abu Nawas. Suatu hari yang terik di tengah gurun, Abu Nawas memutuskan untuk berjalan-jalan sembari merenungi makna hidup. Gurun yang luas dan seolah tiada ujung itu menjadi tempat yang tepat baginya untuk berpikir, meskipun udara panas dan matahari menyengat. Dengan jubah longgarnya, ia berjalan dengan tenang, menikmati pemandangan pasir yang berkilau di bawah cahaya matahari. Tiba-tiba, Abu Nawas mendengar suara keluhan dari kejauhan. Ia mempercepat langkahnya dan menemukan sekelompok pedagang sedang beristirahat di bawah naungan pohon kurma kecil. Wajah mereka tampak lesu dan lelah, seolah-olah perjalanan melalui gurun ini telah menguras seluruh tenaga mereka. Sungguh panas yang tak tertahankan, seru salah seorang pedagang sambil menyeka keringatnya. Aku bahkan rela menukar semua barang daganganku untuk sesuatu yang bisa menyegarkan tubuh ini. Pedagang lainnya menimpali, andai saja ada minuman dingin atau bahkan es krim di tengah gurun seperti ini. Tapi itu mustahil. Abu Nawas, yang tidak pernah kehabisan ide, tersenyum lebar. Ia melangkah mendekati para pedagang dan berkata dengan penuh percaya diri, "Es krim di gurun? Tentu saja itu mungkin. Aku bisa membuatkan kalian es krim di sini." Para pedagang menatap Abu Nawas dengan ekspresi bingung dan tak percaya. "Abu Nawas, apa kau sedang bercanda? Tidak mungkin ada es krim di tempat yang panas seperti ini." Namun, Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. "Tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mempercayai kecerdasan dan kreativitas. Jika kalian mengikuti arahanku, kita akan makan es krim dalam waktu singkat." Abu Nawas segera memulai rencananya. Ia meminta para pedagang untuk mengumpulkan bahan-bahan yang mereka miliki, seperti susu, gula, garam, dan buah-buahan. Awalnya, para pedagang tampak skeptis, tetapi rasa ingin tahu mereka mengalahkan keraguan mereka. Mereka menyerahkan bahan-bahan itu kepada Abu Nawas, yang mulai mengatur proses pembuatannya. Abu Nawas memanfaatkan lubang kecil di tanah yang ditemukan di dekat lokasi mereka. Ia menggunakan kain besar yang dimiliki para pedagang untuk membuat semacam penangkap angin yang membantu menahan udara sejuk dari dalam tanah. Selain itu, ia mencampurkan garam ke dalam pasir di sekitar lubang untuk menciptakan efek pendinginan tambahan. Para pedagang mulai terkesima melihat cara kerja Abu Nawas. Mereka berkerumun di sekelilingnya, memerhatikan setiap langkah dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, mereka tetap bertanya-tanya apakah benar semua ini akan berhasil. "Sungguh, Abu Nawas," kata salah seorang pedagang. "Apa kau yakin es krim benar-benar bisa dibuat di gurun ini?" Abu Nawas terkekeh. "Sabar, sahabatku. Keajaiban tidak terjadi dalam sekejap. Sedikit lagi kalian akan melihat hasilnya." Setelah beberapa waktu, bahan-bahan yang dicampur oleh Abu Nawas mulai menunjukkan perubahan tekstur. Para pedagang terperangah saat melihatnya. Ketika Abu Nawas akhirnya mengeluarkan apa yang tampak seperti es krim dari wadahnya, mereka semua bersorak kegirangan. "Lihatlah," seru Abu Nawas. "Es krim di gurun. Silakan cicipi dan rasakan keajaibannya." Para pedagang berebut untuk mencicipi es krim itu, dan wajah mereka langsung berubah menjadi penuh kegembiraan. "Ini luar biasa," kata salah seorang pedagang. "Rasanya manis, segar, dan benar-benar menyegarkan. Bagaimana kau bisa melakukan ini?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Segala sesuatu mungkin dilakukan jika kita menggunakan akal dan kreativitas. Bahkan di tempat seperti gurun ini, kita bisa menciptakan kebahagiaan." Para pedagang sangat kagum dengan kemampuan Abu Nawas. Sebagai tanda terima kasih, mereka memberikan sebagian hasil dagangan mereka kepadanya, termasuk kain-kain sutra yang berharga dan rempah-rempah langka. Namun, lebih dari itu, mereka pulang dengan cerita menakjubkan tentang pengalaman makan es krim di tengah gurun. Namun, kisah ini tidak berhenti di sini. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang keajaiban Abu Nawas mencapai telinga Sultan. Sultan, yang dikenal sebagai penggemar hal-hal unik, langsung memanggil Abu Nawas ke istananya. "Abu Nawas," kata sang Sultan.
Aku mendengar bahwa kau bisa membuat es krim di gurun. Tunjukkan kehebatanmu di sini, di istanaku. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah emas yang melimpah. Abu Nawas menyambut tantangan itu dengan senyuman. Yang mulia, aku akan melakukannya. Tetapi, aku tidak meminta hadiah emas. Sebagai gantinya, aku hanya memohon izin untuk menggunakan dapur istana. Sultan mengangguk, dan Abu Nawas segera memulai prosesnya. Dengan bantuan para koki istana, ia mengumpulkan bahan-bahan dan memanfaatkan teknik yang sama seperti yang ia gunakan di gurun. Ketika es krim itu akhirnya selesai, Sultan mencicipinya dan langsung terpukau. Sungguh luar biasa, Abu Nawas. Kau benar-benar seorang jenius. Mulai sekarang, kau akan menjadi penasihat kreatifku, kata Sultan dengan penuh kekaguman. Dan begitulah, kisah es krim di gurun, ide Abu Nawas menjadi legenda yang terus dikenang. Kejeniusan Abu Nawas mengajarkan bahwa kreativitas dan keberanian untuk mencoba hal baru bisa mengubah keadaan yang sulit menjadi peluang yang menyenangkan.